Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Sudah masuk tema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia IPA dan IPS. Baik anak soleh, apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini? Kita akan mempelajari, setelah mencari informasi dari video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Selanjutnya, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Kemudian terakhir, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Wow, penting sekali nih Ustadz. Kita akan mempelajari energi alternatif. Bukan lagi mengandalkan minyak mentah. Tetapi kemudian kita akan mempelajari bagaimana energi alternatif itu bisa kita manfaatkan. Salah satu energi alternatifnya adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Oke. Materi kita adalah globalisasi dan peran Indonesia di era globalisasi serta proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi. Ustadz, apa itu globalisasi, Ustadz? Kita akan mempelajari tentang pengertian globalisasi dulu. Jadi globalisasi itu anak soleh, suatu proses yang menyeluruh atau mendunia. Artinya bahwa setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Jadi anakku sekalian, kita mampu mengekspor pengetahuan kita, keterampilan kita, bahkan kita mampu mengekspor barang dan jasa dimanapun tanpa terikat oleh sekat-sekat wilayah. Masya Allah, entah itu di bidang budaya, tari-tarian misalnya, bidang ekonomi juga, bidang politik, bahkan ideologi. Agama juga bisa disebarluaskan tanpa melalui sekat-sekat negara. Tidak ada pembatasan. Jadi kita bebas untuk menelurkan atau mengeluarkan ide-ide dan pendapat-pendapat kita di dunia luas, didengarkan oleh semua orang. Contohnya adalah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Itu salah satu contoh di bidang elektronik. Di bidang budaya misalnya, tari-tarian kita sudah kenal di dunia lain, di negeri lain. Misalnya tari saman dari Aceh. Habis itu, setelah itu musik angklung misalnya sudah dikenal. Batik. Beberapa waktu lalu kita melihat ada seorang bule memakai batik PGRI. Salah pakai baju dia. Batik mulai dikenal luas di negara lain. Masya Allah. Berarti intinya globalisasi adalah proses yang menyeluruh atau mendunia. Jadi kata kuncinya adalah mendunia. Viral. Mendunia. Itu namanya globalisasi. Oke. Coba perhatikan contoh gambar berikut. Ini ada gambar batik. Batik di Indonesia sudah dikenal luas. Ada karpet dari Turki. Ada boneka dari Tiongkok. Ada susu dari New Zealand.
Ada apa ini ya? Jam tangan merek terkenal. Ada Ferrari. Masya Allah. Kita mengenal bahan-bahan ini, kita mengenal barang-barang ini, ternyata bukan cuma dihasilkan di Indonesia, tetapi negeri lain. Sehingga karena adanya globalisasi, tidak ada sekat-sekat wilayah. Mereka mampu mendatangkan barang dari negara lain masuk ke Indonesia. Jadi seperti itu ya Ustadz. Ya, seperti itu. Itu adalah namanya globalisasi. Nah Ustadz, terus peran Indonesia dalam era globalisasi apa saja? Apa saja produk-produk kita yang sudah kita keluarkan di negara lain? Atau lebih spesifik, di bidang sosial budaya. Apa saja yang terkenal dari Indonesia? Anak soleh, selain Indonesia terkenal dengan senyuman khasnya, ternyata Indonesia juga terkenal dengan hal-hal lainnya. Baik, kita akan membahas itu. Bagaimanakah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN? Bagaimana ya? Coba kita lihat ini. Wah, perhatikan gambar ini anak soleh. Ini namanya di zamannya Presiden Barack Obama. Sebelum Donald Trump, ini kita lihat ada namanya Hillary Clinton. Hillary Clinton ini dia berasal dari Amerika Serikat, USA. Jadi Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Melalui apa itu anak soleh? Melalui pertemuan bilateral antar negara-negara ASEAN. Wah, coba kita lihat ulasannya. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peserta peninjau dan tamu-tamu dari berbagai negara lain. Masya Allah. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan. Seperti apa? Seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, apa yang diperkenalkan? Budaya bangsa Indonesia yaitu angklung. Apa yang terpenting dari angklung? Yang terpenting dari angklung adalah budaya keserasian, kerjasama, kekompakan. Karena kalau tidak kompak, tidak kerjasama, bunyinya itu nadanya lari-lari. Jadi nadanya bukan bagus, malah lucu-lucu. Inilah yang diperkenalkan oleh Indonesia. Kerjasama, keselarasan, keharmonisan, dan kekompakan. Sehingga apa yang ingin diungkapkan oleh Indonesia, budaya kita, budaya gotong royong, kerjasama, kekompakan, keselarasan ini ingin dibagikan ke seluruh dunia. Jadi tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia. A souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan kepada seluruh hadirin yang hadir pada saat itu. Apa maknanya? Maknanya adalah Indonesia ingin mengatakan kepada dunia, wahai dunia, janganlah kalian berada dalam kekacauan. Marilah kita bekerja sama, mari kita bersatu padu, mari kita selaras dan harmonis. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN, Indonesia membagikan budaya berupa keharmonisan,
kerjasama, dan kekompakan kepada seluruh masyarakat dunia melalui musik angklung. Masya Allah. Kemudian Indonesia pun memperkenalkan budaya-budaya yang lainnya, misalnya tari Aceh dan makanan khas Indonesia yang tentunya sehat dan bergizi. Masya Allah. Oke, kita sudah mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Salah satu permasalahan yang selalu dibahas kalau ada pertemuan-pertemuan adalah tentang energi terbarukan, energi yang ramah lingkungan. Karena kenapa anakku sekalian yang soleh dan soleha, energi yang berasal dari fosil lama kelamaan akan habis. Karena lama kelamaan akan habis anakku yang soleh dan soleha, sehingga harus ada energi terbarukan. Itulah yang dibahas di seluruh dunia. Jadi mengglobal. Kalau seandainya ada informasi tentang energi terbarukan, maka akan disebarkan di seluruh dunia. Salah satu energi terbarukan adalah bagaimana caranya menghasilkan energi listrik dari air, tenaga air. Kita akan pelajari. Baik. Perhatikan anakku sekalian yang soleh dan solehah, tenaga air otomatis kita memerlukan air yang banyak. Maka air yang banyak, perhatikan Pak, kita peroleh dari waduk atau sungai yang besar. Sungai yang besar itu harus mencapai ketinggian tertentu. Ini ketinggian tertentu. Lalu kemudian dibuatkan katup. Nomor 3 ini katup. Ustaz ulangi lagi ya. Menghasilkan energi tenaga air otomatis menggunakan air yang banyak. Diperoleh di waduk, di sungai yang besar, dan sebagainya. Dan otomatis harus mengalir. Sehingga ini air gambar 2 ini berarti batas air. Nomor 3 adalah katup untuk melepaskan air. Nah, anakku sekalian yang soleh dan soleha, 1, 2, 3. Gambar 4 itu antara katup dengan turbin harus dihubungkan oleh pipa. Pipanya ini pun dihubungkan lagi dengan katup. Inilah katup. Inilah yang dinamakan sebagai turbin atau generator. Ini turbin. Turbin itu anakku sekalian yang soleh-soleh, dia alat berputar. Kayak baling-baling bambu yang berputar. Itu namanya turbin, alat yang putar. Dan kemudian gambar 8 ada namanya generator. Generator itu adalah alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dari energi gerak yang turbin itu yang berputar itu anakku soleh dan solehah, diubah bentuknya dari energi gerak menjadi energi listrik. Dari situlah kemudian sampai ke gardu listrik. Ini namanya PLN. Lalu kemudian dihubungkan ke tiang listrik. Tiang listrik ini kemudian dari tiang listrik ini didistribusikan sampai ke rumahnya warga. Ustadz ulangi lagi sekali lagi. Pertama, otomatis kita membutuhkan air dalam jumlah yang banyak, didapat di waduk atau sungai yang besar. Kita ulangi. Air yang banyak didapat di waduk atau sungai yang besar. Kemudian dibuatkan katup untuk mengalirkan air. Dari katup menuju ke turbin harus dihubungkan oleh pipa. Ini pipa. Dari pipa menuju ke turbin untuk air itu yang mengalir untuk menghasilkan gerak, otomatis dia perlukan turbin. Dari turbin inilah sampai ke generator. Generator ini fungsinya adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dari sinilah sampai ke gardu listrik. Gardu listrik kita katakan sebagai pusat pembangkit listrik, yaitu kalau kita katakan namakan sebagai
tempat di mana diproduksi listrik atau gardu listrik yang banyak itu kita katakan sebagai PLN. PLN itu perusahaan listrik negara. Mereka yang bertugas untuk mendistribusikan listrik. Jadi PLN itu dia tugasnya adalah untuk mendistribusikan listrik dari gardu induk. Ini gardu induk anakku yang soleh ke tiang listrik, tiang pembangkit tenaga listrik. Habis itu dari tiang listrik ini dihubungkan kabel-kabel yang besar. Ini namanya sutet. Sutet itu anakku sekalian gardu listrik bertekanan tinggi, bertegangan tinggi. Stasiun yang bertegangan tinggi. Kemudian dihubungkan dengan dari tiang listrik ini dihubungkan dengan kabel menuju ke rumah warga. Seperti itu anak sekalian. Dari air dihubungkan oleh katup dari yang menghubungkan antara aliran air itu sehingga sampai ke turbin adalah katup. Katup itu dia berfungsi untuk menahan laju air, mengatur laju air yang masuk ke turbin, sehingga kalau seandainya debitnya airnya itu kurang, maka diputar kasih full sehingga air yang masuk itu mengalirnya pas sampailah ke turbin. Turbin itu berfungsi untuk sebagai pusat energi gerak. Karena berputar, kena air dia jadi berputar. Ketika dia berputar anakku soleh dan soleha, dia dihubungkan ke generator. Generator itu alat untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Setelah menjadi listrik anakku sekalian, ditampung ke gardu listrik. Dari gardu listrik sampai dihubungkan melalui tiang-tiang listrik. Tiang-tiang listrik inilah yang mendistribusikan listrik ke rumah warga. Oke? Gampang kan? Secara sederhana kita bisa seperti ini anak soleh. Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Mikro itu artinya kecil, sedikit. Hidro itu air. Jadi tenaga listrik mikrohidro adalah tenaga listrik yang memproduksi listrik dalam skala yang kecil. Karena dia hidro berarti dia menggunakan tenaga air. Bagaimana prosesnya? Pertama, aliran sungai. Aliran sungai ini anakku sekalian, kemudian dia menggerakkan kincir air. Kincir air ini kita katakan juga sebagai turbin. Menggerakkan turbin. Oke? Aliran air menggerakkan kincir angin. Kincir air. Maaf. Dia menggerakkan turbin atau dinamo. Turbin itu dinamo. Kemudian sampailah ke rumah warga. Seperti itu. Aliran sungai ini menggerakkan kincir air. Kincir air ini kemudian dihubungkan dengan turbin. Turbin itu ternyata sama dengan dinamo. Dan dinamo ini anakku sekalian, dia berperan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini secara sederhana. Aliran sungai, kincir air, dan aliran sungai menggerakkan kincir air kemudian menggerakkan turbin atau dinamo. Turbin dan dinamo berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dari energi listrik ini karena sudah menghasilkan energi listrik, sampailah ke rumah warga. Oke? Sederhana dan ramah lingkungan. Karena kita tidak menggunakan energi fosil yang banyak anakku sekalian. Ya, hanya air. Coba kalau seandainya kita bisa manfaatkan itu air yang mengalir. Air Kaliwanggu itu yang mengalir terus tanpa henti. Kemudian debitnya banyak, kita hubungkan dengan kincir air.
Setelah kita hubungkan dengan kincir air, kita hubungkan dengan turbin atau dinamo atau generator yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Karena sudah menghasilkan energi listrik, kita hubungkan ke gardu. Dari gardu kemudian kita hubungkan lagi dengan tiang listrik. Dari tiang listrik itu anakku sekalian sampailah ke rumah warga. Oke? Begitu penjelasannya. Mudah, sederhana, dan ramah lingkungan. Tugasnya adalah nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang globalisasi? Nomor 2. Mengapa kita perlu menjalin kerjasama dengan negara lain di era globalisasi? Mengapa? Mengapa kita harus kerjasama? Itu yang paling penting. Nomor 3, jelaskan pendapatmu. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Yang Ustadz sebutkan tadi itu, musik apa tuh namanya? Pada bacaan di atas, apa peran musik angklung pada pertemuan ini? Pada pertemuan itu. Apa peran angklung pada pertemuan itu? Nomor 5, jelaskan proses cara menghasilkan listrik tenaga air. Yang tadi itu anak soleh. Air mengalir, menggerakkan kincir air menggerakkan turbin. Turbin itu alat untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Turbin itu sama dengan dinamo. Lalu kemudian boleh juga kincir air itu menggerakkan generator. Sama juga fungsinya. Generator ini dia berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya, setelah diubah menjadi energi listrik, dihubungkan ke gardu. Dari gardu listrik itulah kemudian disalurkan melalui tiang pembangkit listrik. Tiang listrik itu anakku sekalian berfungsi untuk membagikan listrik sampai ke rumahnya kalian. Seperti itu prosesnya. Oke? Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.